Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Petrus Patis PD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur, yang saat ini bertugas pada SMPN 1 Atap Bela Pandang. Oke, baik, jadi pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Bempi. Beliau ini adalah guru IPA yang mengajar kelas 7, 8, dan 9 pada SMPN 1 Atap Bela Pandang. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan pra-observasi. Oke, baik Pak Binti, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Bimpi, jadi kita saat ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini sebagai langkah awal, sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga dengan adanya kegiatan pra-observasi ini diharapkan Bapak nanti akan bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak ketika berada dalam kelas. Oke, baik Pak Bimpi, saya izin bertanya untuk beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak jalankan dalam proses pembelajaran ini apa saja Pak? Oke, baik. Hari ini saya mengambil materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sehingga tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, menyebutkan contoh penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Oke, baik Pak Bimpi, jadi materinya tentang sistem ekskresi pada manusia ya. Ya. Jadi Bapak menyiapkan dua tujuan pembelajaran yang cukup sederhana. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Lalu yang kedua, menyebutkan contoh penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Oke, baik Pak. Lalu yang berikut, kira-kira area yang mau dikembangkan itu, area pengembangannya itu apa saja Pak? Baik, area pengembangannya itu pertama pengetahuan dengan keterampilan. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik Pak. Lalu saya ingin tahu kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mulai dari strateginya, model pembelajaran, dan metodenya seperti apa? Baik, jadi rancang pelajarannya itu strateginya yang pertama pembelajarannya itu berdiferensiasi. Oke, baik sekali. Baik, setelah itu model pembelajarannya itu yang saya terapkan nanti, modelnya itu pembelajarannya itu berbasis masalah ya. Terus metodenya itu menggunakan metode diskusi kelompok dengan presentasi. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi metode strateginya nanti Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Harapannya bahwa dengan metode ini nanti, dengan strategi ini bisa membantu murid ya Pak. Lalu yang berikut, modelnya itu PBL ya Pak ya. Ya. Project Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang berikut, metodenya itu adalah diskusi dan presentasi. Kira-kira media yang disiapkan Pak? Oh ya. Media untuk membantu anak-anak nanti. Jadi media yang saya gunakan, saya kondisikan dengan kebutuhan kita di sekolah ini, kita gunakan media buku pembelajaran, terus dengan literasi lainnya seperti kita searching melalui internet, kemudian Oke, baik. Kira-kira kapan rencana Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas Pak? untuk pembelajaran ini ya Pak, kebetulan hari ini juga saya ada les di kelas 9 sebentar di akhir, di jam akhir nanti kalau bisa sebentar saya bisa pembelajaran ini. Oke, baik Pak, jadi karena Bapak sementara akan melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi saya mohon izinnya supaya sebentar pembelajaran Bapak akan saya observasi ya Pak. Ya. Oke, baik Pak, jadi yang terakhir kira-kira dari percakapan yang singkat ini tadi, mungkin adakah hal yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Ya, ada hal baru dari percakapan ini, artinya supaya
persiapan dengan berbagi seperti ini, akhirnya saya lebih memahami jauh lebih dalam dan lebih siap dalam pembelajaran. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada kesempatan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya sudah mengobservasinya selama Bapak melaksanakan kajian di kelas tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saat ini saya merasa bahagia karena start tadi ini benar-benar antusias terhadap konsep yang saya bawakan ke hari ini. Bahagia karena memang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas tadi. Lalu yang berikut mungkin kalau Bapak sendiri menilai dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi, jika ada tahapan-tahapan mulai dari Bapak membuat perencanaannya sampai pada pelaksanaan, kira-kira menurut Bapak apakah sudah berhasil atau belum? Apakah masih ada kekurangan atau seperti apa? Ya, tentang keberhasilan hari ini berhasil, cuma masih ada banyak kekurangan. Jadi mungkin istilahnya pengembangan nantinya lebih arahnya itu ke penyesuaian media yang tepat. Mungkin hari ini rasanya tidak terlalu cocok untuk media yang pas nanti poster gambar-gambar yang bisa lebih memahami siswa jauh lebih dalam tentang proses pelajaran materi. Kira-kira selama pembelajaran tadi mungkin ada kendala yang terjadi dalam kelas atau ada hal-hal yang mengganggu pembelajaran di kelas? Ya, kendala pada pembelajaran hari ini ya ada beberapa siswa yang kurang terlalu mengerti kalimat baru yang ada dalam pelajaran. Tapi pada umumnya Pada semuanya umumnya aktif mereka semua. aktif dan sangat senang mereka bisa melakukan. Oke, baik. Oke, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya untuk menindaklanjuti pembelajaran tadi? Jadi masih ada sedikit kekurangan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kira-kira rencana ke depannya, rencana yang mau Bapak buat? Untuk tindak lanjut ini yaitu saya harus refleksi diri juga. Yang paling pertama refleksi diri, terus saya harus belajar melalui media internet dan sharing terhadap teman-teman sejawat yang lebih penting tentang kira metode yang tepatnya untuk kedepannya seperti apa. Lebih sering ke teman-teman dengan memilih pembelajaran itu media yang sesuai dengan pembelajaran melihat dari siswa misalnya ada yang kurang nanti jadikan hal itu nanti untuk bisa kita coba. Terima kasih banyak Pak Binti, luar biasa. Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, sudah melaksanakan dengan baik. Bapak sudah mengetahui kendala, ya, kekurangan-kekurangan yang Bapak alami
Bapak bisa menindaklanjuti apa yang sudah Bapak rencanakan tersebut. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya ini saya gunakan itu di minggu ini mungkin. Lebih cepat lebih baik. Baik Pak Mimpi, jadi mungkin sekian saja ya percakapan kita pada kesempatan ini ya, kegiatan setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Jadi kegiatan pasca observasinya telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak ya atas kerjasama dari Bapak telah meluangkan waktu ya untuk kita boleh berdiskusi, lalu Bapak mengizinkan saya untuk bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran yang